Salah satu kata-kata yang dipakai Harry untuk memaksa para santriwati ini untuk mengikuti keinginannya dengan mengatakan guru itu adalah Salwa Zahra Adsilah, harus taat kepada guru. Sepasang orang tua di Garut tengah menyambut kedatangan anak mereka yang pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Anak mereka, sebut saja A, memang pulang ke rumah sekitar setahun sekali karena bersekolah di pesantren di Bandung. Orang tua A merasa sangat bersyukur anak mereka bisa menjadi santriwati di salah satu pesantren tanpa membayar uang sepeser pun alias gratis. Bahkan salah satu kerabat mereka yang tinggal di Tasikmalaya juga mengirimkan anak mereka, sebut saja B, untuk sekolah di pesantren yang sama. Tapi kedatangan A pada tahun ini terlihat sangat berbeda. Dari bentuk tubuh dan juga perilakunya ada banyak perubahan. Ketakutan kedua orang tua A menjadi kenyataan saat tiba-tiba kerabat mereka yang dari Tasikmalaya menelpon dan bilang, "Coba deh kamu cek, A hamil atau enggak?" Pertanyaan yang gue gak bisa bayangin gimana perasaan kedua orang tua A saat mendengar hal ini. Mereka langsung nanya ke A, minta A untuk jujur dan percaya dengan mereka. Akhirnya A mengaku bahwa dia diperkosa oleh seseorang di pesantrennya. Begitu juga dengan teman-temannya. A langsung dibawa oleh keluarganya ke bidan, yang memastikan A memang hamil dengan usia kandungan 5 bulan. Dan ternyata orang yang menghamili A adalah pemilik pondok pesantren, Harry Wirawan. Inilah kasus yang lagi-lagi menampar kita semua tentang kejahatan seksual yang berada di mana-mana dan bersembunyi di balik gelar, seragam, dan kekuasaan. Welcome to Ruang Gelap. Siapa itu Harry Wirawan? Pria berumur 36 tahun ini merupakan pemilik sekaligus pemimpin pesantren Manarul Huda Antapani dan Madani Boarding School di Cibiru, Bandung. Dia juga memiliki rumah tahfiz Al-Ikhlas di Cileunyi, masih di Bandung. Dikutip dari cirebonraya.pikiran.com, melalui channel YouTube KBN Nusantara, Agus Mariono menemukan jejak digital. Siapa itu Harry Wirawan? Pada 24 November 2020, di halaman berita Kementerian Agung, nama Harry ditulis sebagai Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah Jawa Barat. Bahkan ada fotonya. Dalam berita, Harry Wirawan dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Nasional FKPKPPS oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agung. Sekilas mulia banget ya profil manusia ini. Bukan manusia kayaknya, sorry, kebawa emosi. Padahal sebenarnya dia adalah seorang monster yang mengancam dan memaksa belasan bahkan puluhan santriwati yang bersekolah di yayasannya sejak 4 tahun yang lalu. Menurut tribunnews.com, ada 21 santri yang diperkosa oleh Harry, sedangkan yang terkonfirmasi di kompas.tv sebanyak 12 santriwati, di mana 8 diantaranya sudah mengandung dan sudah melahirkan. Korban rata-rata berumur 14 tahun, yang berarti Harry bukan cuma seorang pemerkosa tetapi juga seorang pedofil. Modus Harry adalah mencari anak perempuan dari kampung pedalaman yang ada di Garut, kalau bisa yang paling terpencil. Bahkan ada beberapa korban yang tinggal 7 jam dari kampung Garut. Bayangin udah di kampung masuk lagi 7 jam yang bahkan jalannya nggak bisa diakses oleh mobil, harus pakai motor dan jalanannya juga nggak bagus. Nah, sengaja dia mengincar anak-anak dari perkampungan yang terpencil karena katanya anak-anak ini lebih lugu daripada anak-anak yang lain. Panas gua. Gak seperti pelaku pemerkosa biasanya yang meminta korban untuk mengaborsi janinnya, Harry malah meminta semua korbannya untuk melahirkan anak-anak mereka. Yang kemudian korban dan anaknya disembunyikan di dalam rumah tahfiz yang katanya melindungi atau menjaga anak yatim piatu. Ya guys, semua anak bayinya dia namakan anak-anak yatim piatu. Menurut ahli psikologi forensik Reza Indagiri Amriel, ada kecurigaan alasan kenapa Harry meminta para santriwati untuk melahirkan anak-anak ini kemungkinan karena uang. Karena anak-anak ini akan diakui sebagai anak yatim piatu, yang berarti dia bisa mendapatkan uang dari beberapa pihak. Astagfirullahaladzim, jujur gue berkata kasar dalam hati guys, gak boleh.
Apalagi para santriwati yang sudah melahirkan disuruh untuk menjaga bayi-bayi mereka dan diminta untuk berhenti mengikuti pelajaran. Mirisnya, orang tua Harry juga ikut mengasuh para anak yatim piatu ini tanpa mengetahui bahwa sebenarnya anak-anak ini adalah cucu mereka. Dugaan tentang alasan uang ini juga semakin kuat karena banyak aliran dana seperti program Indonesia Pintar atau PIP dan dana BOS pondok pesantren yang sama sekali tidak jelas perginya kemana. Nah, pertanyaannya, kenapa kejadian ini bisa terjadi selama 4 tahun? Alasan pertama karena para korban merasa malu dan takut. Mental korban benar-benar terguncang dan mengalami trauma yang sangat berat. Bayangkan aja guys, waktu pertama kali orang tua A tahu kalau anak mereka diperkosa, orang tua santriwati lain malah menganggap ini adalah sebuah fitnah dan malah memusuhi keluarga A. Wajar dong kalau anak-anak kecil ini takut untuk speak up karena keluarga aja, orang tua mereka aja yang mengadu masih dikatai, masih dianggap memfitnah dan tidak dipercayai. Mereka pengen ngadu tapi malu, mereka pengen ngadu tapi takut dibuang oleh keluarga, mereka pengen ngadu tapi bakal ada yang percaya nggak ya? Kepala pondok mereka sendiri loh. Beberapa santriwati mengaku awalnya mereka diminta untuk memijit Harry atau sekedar mengobrol di ruangan. Tapi Harry lalu akan memperkosa mereka dengan doktrin dan bisikan yang masih enggan untuk diceritakan secara lengkap oleh para saksi. Salah satu kata-kata yang dipakai Harry untuk memaksa para santriwati ini untuk mengikuti keinginannya dengan mengatakan guru itu adalah Salwa Zahra Atsilah, harus taat kepada guru. Dan meskipun santriwati ini menangis, menolak, Harry tetap memaksa mereka. Sebelum Harry diadukan oleh pihak keluarga ke polisi, dia berusaha menyogok keluarga korban untuk damai dengan uang. Untungnya pihak keluarga tidak setuju dan selalu menolak, bahkan salah satu ayah mengaku geram, untung tidak saya habisi. Understandable. Awalnya kasus ini juga tidak ingin di-up ke publik untuk menjaga perasaan korban dan keluarga korban. Tapi mengingat keluarga takut kalau kasus ini tidak dipantau, pelaku bisa dibebaskan atau dijerat hukuman ringan. Keluarga korban juga ingin kalau suatu hari Harry sudah lepas dari penjara, semua orang tahu siapa Harry agar tidak ada lagi korban Harry selanjutnya. Komnas Perempuan meminta hukum seberat-beratnya untuk Harry, bahkan meminta hukuman kebiri karena Harry melakukan aksinya berulang kali dalam keadaan sadar meskipun dia tahu perbuatannya salah. Yang ditakutkan, pelaku akan terus melakukan hal yang sama berkali-kali setiap kali dia memiliki kesempatan. Sedangkan PWNU Jawa Timur meminta hukuman mati atau seumur hidup untuk Harry. Menurut Sekretaris MUI Jawa Barat, pesantren milik Harry adalah pesantren kecil yang tidak biasa. Pengelolaan sepenuhnya ada di tangan Harry dengan jumlah guru yang sangat sedikit dan tidak mengikuti silabus atau kurikulum. Masalahnya, kalau memang hal ini benar, kenapa Harry bisa menjadi ketua FKPKPPS, bahkan dilantik oleh pejabat Kementerian Agama? Ini sebuah tanda tanya yang besar ya. Bahkan terbentuknya FKPKPPS Aceh berdasarkan surat yang ditandatangani Harry Wirawan sebagai ketua FKPKPPS Pusat loh. Jadi sebenarnya siapa Harry Wirawan ini? Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memantau kasus agar Harry Wirawan mendapat hukuman seberat-beratnya, para korban mendapat dampingan dan support dari kita semua, dan untuk lembaga-lembaga yang terlibat mengadakan pengawasan dan pengecekan agar hal seperti ini tidak terjadi di sekolah maupun pondok pesantren lain. Para korban hanya ingin menuntut ilmu dan belajar agama. Orang tua hanya ingin anak mereka aman dan berilmu. Tapi dengan kekuatan satu setan yang berkuasa, semua keinginan indah ini bisa dihancurkan. Kita semua berdoa agar kasus ini cepat diusut, Harry mendapatkan hukuman seberat-berat-beratnya, dan pemantauan sekolah, boarding school, pesantren akan lebih-lebih lagi ketat supaya hal seperti ini tidak terjadi. Thank you juga untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan mengawasi lingkungan sekitar kita dan juga orang-orang di sekitar kita, terutama anak-anak di bawah umur. See you guys in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.